Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai CSR dari PT Mayora. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renovica Melvinia, absen 25, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Naufal, absen 18 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Diana Zin Islami, nomor absen 4. Sebelum membahas dari CSR PT Mayora ini, kita akan membahas apa sih PT Mayora itu. Nah, yang pertama, PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perusahaan industri yang mengolah makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada 17 Februari tahun 1977. Perusahaan ini beroperasi di bidang fast moving consumer goods dan juga sudah berkembang pesat sejak awal pendiriannya. Untuk saat ini, pemilik utama dari PT Mayora Indah Tbk ini adalah Bapak Yogi Hendra Atmaja dan memiliki gedung utama di Jakarta Barat. Nah, seperti yang kita semua tahu, beberapa produk dari PT Mayora ini sangat terkenal seperti contohnya biskuit, permen, wafer, coklat, kopi, dan juga makanan sehat. PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perseroan terbatas atau PT yang merupakan bentuk usaha di Indonesia yang memiliki karakteristik kepemilikan terbatas atau pemegang saham ini bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang disetorkan ke perusahaan. Nah, jadi kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Nah, yang kedua yaitu perusahaan publik. Nah, sejak melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada tahun 1990, PT Mayora ini terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan menjadikannya perusahaan publik yang harus mematuhi regulasi pasar modal. Untuk karakteristiknya yang terakhir yaitu memiliki struktur manajemen yang dikelola oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan adanya komite audit dan juga komisaris independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau yang bisa kita sebut OJK. Yang kedua yaitu adalah struktur organisasi dari PT Mayora Indah Tbk. Nah, yang pertama yaitu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan badan tertinggi dalam perusahaan yang memegang saham yang juga memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh terhadap operasional dari perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada Dewan Komisaris. Jadi, Dewan Komisaris di PT Mayora ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Bapak Hermawan Lesmana, Bapak Gunawan Atmaja, Bapak Suryanti Gunawan, dan juga Bapak Anton Hartono. Nah, jadi mereka dari Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi dan juga memberikan nasihat kepada direksi. Nah, yang ketiga juga ada komite audit yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Bapak Suryanto Gunawan, yang kedua, Bapak Budiono Juwandi, dan yang ketiga, Bapak Antonius Wirawan. Selanjutnya, ada juga Direktur Utama yang saat ini sudah dijabat oleh Bapak Andre Sukendra Atmaja yang bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan dan juga bertanggung jawab atas kebijakan serta program-program yang ada di perusahaan. Selain itu, ada juga direktur-direktur lain seperti Direktur Supply Chain, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan juga Direktur Pemasaran. Setelah itu ada juga sekretaris perusahaan, lead audit internal, dan juga departemen-departemen lain yang dibagi beberapa divisi yang mendukung operasional, yaitu ada juga purchasing, teknologi informasi, departemen pemasaran, keuangan dan akunting, HRD personalia, legal, dan juga manufacturing. Jadi struktur organisasi ini memungkinkan PT Mayora Indah Tbk untuk beroperasi secara efisien dengan pembagian tugas yang jelas di antara manajemen dan juga departemen-departemen yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga ada juga job description karyawan atau yang bisa kita sebut dengan deskripsi pekerjaan untuk posisi-posisi yang umum di perusahaan PT Mayora Tbk ini. Nah, yang pertama yaitu ada Talent Acquisition Staff yang memiliki tugas berkolaborasi dengan pengguna untuk memahami kebutuhan tenaga kerja, kemudian merencanakan strategi rekrutmen, melakukan seleksi sumber daya, menjalankan proses wawancara, serta membangun dan menjaga hubungan baik dengan calon karyawan. Kemudian yang kedua yaitu tugas-tugas dari recruitment officer, yaitu mengelola proses perekrutan dari awal hingga akhir, kemudian memastikan bahwa kandidat yang direkrut memiliki kriteria perusahaan dan beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat di industri FMCG. Yang ketiga yaitu ada HRD staff. HRD staff ini memiliki tugas untuk mengelola pelatihan, pengembangan, dan onboarding karyawan.
Nah, melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala ini juga merupakan tugas utama dari seorang HRD staff. Selain itu juga membantu dalam proses rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Kemudian yang keempat, ada junior trainer staff yang memiliki tugas utama untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan merencanakan kegiatan pelatihan, serta mereka juga memberikan materi pelatihan dan melakukan evaluasi setelah pelatihan berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu ada supervisor HSE atau Healthy, Safety and Environment yang memiliki tugas utama untuk yang pertama, memastikan prosedur keselamatan di kerja di lokasi pabrik. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja termasuk penggunaan alat pemadaman api dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini ada program pengadaan SDM, yaitu yang pertama ada rekrutmen. Itu rekrutmen di PT Mayora itu ada 4. Yang pertama ada rekrutmen. Jadi rekrutmen di PT Mayora ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan kawan-kawan. Yang pertama ada analisis kebutuhan lowongan pekerjaan, pengumuman lowongan pekerjaan, memproses lapangan pekerjaan. Selanjutnya di sini ada seleksi. Tahapannya itu ada sekitar 6. Baik, selanjutnya di sini ada seleksi, yaitu di sini ada psikotes. Seleksi yang pertama ada psikotes, yaitu tes gambar-gambar, aritmatika, analis respons, siologisme. Kurang lebih tes-tes akademik normalnya, pada normalnya. Lalu yang kedua di sini ada interview HRD, training Midas, interview user, tes kesehatan, probation atau tes lapangan. Jadi tujuan rekrutmen dan seleksi ini untuk menjaga kualitas barang produk yang bermutu tinggi, lalu ada meningkatkan kesejahteraan buat perusahaan. Kemudian di sini ada program kompensasi, yaitu yang pertama di sini ada gaji. Jadi tiap bulan tuh PT Mayora pasti memberikan sebuah gaji. Lalu ada tunjangan dan bonus tiap akhir tahun, yaitu biasanya itu ada di sini meliputi tunjangan keluarga, tunjangan hari raya atau THR, dan tunjangan kinerja. Lalu yang terakhir ada BPJS dan ketenagakerjaan. Lalu di sini ada insentif. Di situ ada banyak bonus buat para pekerja di PT Mayora agar mereka tuh lebih semangat buat kerja. Ya, di sini ada bonus inovatif, bonus kinerja, bonus lembar, bonus proyek, loyalitas, dan ada tunjangan tambahan. Tunjangan tambahnya itu meliputi seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, THR, BPJS, dan ketenagaan kerja. Jadi tujuan insentif tadi adalah untuk memotivasi karyawan demi tujuan perusahaan. Kemudian ada lagi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih. Kemudian di sini ada benefit. Jadi di PT Mayora ini ada banyak benefit seperti tunjangan fasilitas, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, THR yang tadi, tunjangan transportasi, tunjangan makan, pendidikan, bonus dan penghargaan juga. Bisnis dan penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian tiap karyawan. Biasanya penghargaan karyawan itu ada yang berprestasi, jadi patut diapresiasi untuk karyawan. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan itu jadi kayak PT Mayora itu menyekolahkan, melatih karyawan agar mereka tuh berkembang, nggak stuck. Kemudian ada fasilitas. Fasilitas kerja ini meliputi ada AC, meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah fasilitas. Lalu PT Mayora ada program pengembangan SDM. Itu di sini ada pelatihan, yaitu jenis pelatihannya itu adalah pelatihan untuk karyawan baru. Itu ada sikap dasar kerja, 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Lalu ada good manufacturing practice, food safety, basic safety, sistem jaminan halal, sama setelah pelatihan peserta harus mengikuti post-tax dengan nilai minimal
60 untuk lulus. Nah, kalau tidak lulus, biasanya ngulang mereka. Dan yang kedua ada pelatihan untuk karyawan yang udah lama. Jadi di sini ada evaluasi penilaian dilakukan untuk setiap karyawan untuk memastikan pemahaman materi oleh mereka, lalu ada sertifikasi. Penilaian kerja di PT Mayora itu ada banyak metode. Metode penilaian kinerja itu ada penilaian langsung oleh pimpinan. Kemudian ada penggunaan indikator kinerja. Jadi di situ ada tanggung jawab, kecekatan, inisiatif, disiplin, dan kerja cepat. Input, transformasi, output. Di PT Mayora, input dalam program pengembangan SDM itu ada rekrutmen dan seleksi, pelatihan pengembangan, evaluasi kinerja, sistem manajemen. Kemudian ada input operasional perusahaan, yaitu bahan toko, investasi dalam teknologi, sumber daya keuangan, infrastruktur. Kemudian ada transformasi digital, itu ada penerapan industri 4.0 dengan menerapkan teknologi digital yang maju. Transformasi PT Mayora, itu di sini ada transformasi digital, respon terhadap pandemi. Jadi pas COVID kemarin itu banyak yang memengaruhi operasional dan penjualnya. Nah, untuk bertahan, perusahaan PT Mayora melakukan penyesuaian yang lebih strategis, termasuk memperkuat sistem distribusi dan meningkatkan efisiensi produksi. Langkah-langkah ini membantu perusahaan untuk tetap beroperasi dalam kondisi yang sulit. PT Mayora juga menerapkan manajemen perubahan organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ini melibatkan dukungan dari pimpinan, komunikasi yang efektif, dan evaluasi keberhasilan perubahan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa semua karyawan yang terlibat dalam proses transformasi itu dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Jadi, agar dapat beradaptasi dengan tiap perubahan organisasi. Lalu di sini ada analisis model proses bisnis. Transformasi bisnis di PT Mayora melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap model proses bisnis yang ada. Ini cukup identifikasi langkah-langkah yang perlu diperbaiki atau diubah agar perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Output PT Mayora mencerminkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan yang terus berkembang, dan berikut adalah output yang dihasilkan oleh PT Mayora. Di sini yang pertama ada produksi dan distribusi. PT Mayora ini terus meningkatkan kapasitas produk untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Dengan adanya transformasi digital dan penerapan teknologi baru, efisiensi dalam proses produksi dan distribusi juga meningkat. Jadi terus ditingkatkan tiap bulan, tiap tahun buat memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Kemudian ada inovasi dan produk. Perusahaan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk baru guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Hal ini termasuk peluncuran produk baru yang sesuai dengan pasar saat ini. Jadi kita menyesuaikan dengan yang di sana, menyesuaikan dengan target pasar. Jadi intinya sesuai tren pasar. Selanjutnya yaitu ada strategi rantai pasokan. PT Mayora Indah menerapkan berbagai strategi dalam manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari strategi rantai pasokan yang digunakan oleh PT Mayora. Yang pertama yaitu ada desain jaringan distribusi. Desain jaringan distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada model distribusi serta penggunaan e-commerce.
Yang kedua yaitu ada pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi persediaan serta sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Yang ketiga yaitu ada inbound dan outbound logistik. Inbound logistik yaitu melibatkan pengelolaan pemasok dan penerimaan bahan baku. Untuk outbound logistik sendiri yaitu fokus pada pengiriman produk jadi kepada pelanggan tetap seperti supermarket besar serta pengecer kecil. Yang keempat yaitu teknologi informasi. PT Mayora menggunakan e-supply chain management serta aplikasi e-logistik. Dan yang terakhir yaitu ada mitigasi resiko. Mitigasi resiko sendiri yaitu mengidentifikasi resiko dalam rantai pasokan termasuk gangguan akibat pandemi COVID-19. Perusahaan melakukan komunikasi aktif dengan pemasok dan mencari alternatif penyedia untuk mengurangi dampak resiko pasokan bahan baku. Selanjutnya yaitu ada segmenting. PT Mayora Indah menerapkan strategi segmentasi pasar yang beragam untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek penting dari segmentasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua yaitu ada segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia atau pendapatan. Yang ketiga yaitu ada segmentasi produk, yaitu mencangkup makanan dan minuman olahan dalam kemasan. Yang keempat yaitu ada segmentasi berdasarkan saluran distribusi, yaitu pendistribusian untuk menjangkau konsumen seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu segmentasi berdasarkan kinerja keuangan, yaitu melakukan analisis kinerja keuangan berdasarkan segmen usaha. Yang kedua yaitu ada targeting. PT Mayora Indah menerapkan strategi targeting yang cermat untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan produk yang sesuai. Berikut adalah aspek penting dari strategi targeting yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada target pasar berdasarkan segmen demografis. Yang kedua yaitu ada targeting pasar berdasarkan kebutuhan nutrisi. Yang ketiga yaitu ada target pasar berdasarkan jenis produk. Yang keempat yaitu ada fokus pada pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu ada strategi pemasaran yang terintegrasi. Dan yang ketiga yaitu ada positioning. PT Mayora Indah menerapkan strategi positioning yang efektif untuk membedakan produknya di pasar yang kompetitif, terutama dalam industri makanan dan minuman. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dari strategi positioning yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. Yang kedua yaitu ada positioning berdasarkan harga dan kualitas. Yang ketiga yaitu ada positioning melalui saluran distribusi. Yang keempat yaitu ada positioning untuk pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu adalah penggunaan media dan promosi. Selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran. PT Mayora Indah menerapkan bauran pemasaran 4P, yaitu ada produk, price, place, serta promotion secara efektif untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar domestik maupun internasional. Berikut adalah rincian dari masing-masing elemen 4P yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada produk. Produk sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada diferensiasi produk, inovasi dan kualitas, serta fasilitas produksi. Yang kedua yaitu ada price atau harga. Harga ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi penetapan harga, serta penyesuaian harga untuk pasar internasional. Yang ketiga yaitu ada place atau tempat. Tempat ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan distribusi luas serta saluran distribusi modern. Dan yang terakhir itu adalah promotion, yaitu promosi. Promosi dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi promosi beragam serta kampanye kreatif. Dan yang terakhir yaitu ada permodalan. PT Mayora Indah memiliki struktur permodalan yang berfokus pada pengembangan dan ekspansi operasionalnya, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait permodalan perusahaan. Yang pertama yaitu ada belanja modal, yang kedua yaitu ada sumber pembiayaan, yang ketiga itu ada kinerja keuangan, dan yang terakhir ada pengelolaan modal kerja.